karena bukan oleh Pak. Nah, oleh karenanya ketika itu terjadi juga di TPS-TPS lain, ini konsekuensinya adalah pemilihan pemungutan suara ulang. Oke. Oleh karenanya, apabila Bawaslu menemukan ini terjadi di seluruh TPS, mau tidak mau di Kuningan ini harus dilakukan pemungutan suara. Yang sudah kami dapatkan itu di Kecamatan Dharma, ada yang mencoblos pasangan Ridho Kamdan, tapi kemudian di sebelahnya di paslon 03 ada juga bolong tapi bukan oleh Paku. Nah, oleh karenanya dari sampel-sampel tersebut kami menangkap ini ada upaya sistematis untuk membuat suara paslon 02, paslon Ridho Kamdan ini menjadi tidak sah. Jumlahnya ada berapa suara? Jumlahnya ada 30.899 Surat suara yang tidak sah. Yang dirusak, Pak. Yang temuan itu apakah di angka 2, 3 aja atau ada di angka 1 juga? Antara 1, 2, 3 itu apakah 2 dan 3 saja berarti yang tercoblos? Untuk merusak kertas suara itu kan sederhana. Misalnya dia mencoblos nomor 1, nomor 2, kemudian nomor 1-nya juga dibolongin. Itu menjadi tidak sah. Kemudian dia mencoblos nomor 2, nomor 3-nya dibolongin. Atau 3-3-nya dibolongin. Itu membuat tidak sah. Sekabupaten Kuningan. Sekabupaten Kuningan. 30 yang melakukannya siapa, Pak? Dugaan yang melakukan tentunya ini pasti KPPS. KPPS. Dan ini upaya sistematis. Sampel lain selain di Dharma, Pak? Sampel lain kami belum dapat karena hari ini sedang pleno PPK. Kami meminta agar suara tidak sah itu dibuka di pleno PPK. Ada PPK yang membuka termasuk di Dharma, ada yang menolak untuk membuka kertas suara tersebut. Yang menolak di mana tuh, Pak? TPS berapa, Pak? Yang di ditemukan fakta itu. Menurut informasi yang tidak bisa dibuka itu ada di Kecamatan Ciawi, benar nggak, Pak? Betul, di seluruh kecamatan hampir tidak bisa dibuka. Kenapa hanya di Dharma aja yang bisa dibuka? Hanya di Dharma saja yang bersedia dibuka. Itu tadi Alasannya itu apa? Alasannya karena yang sudah dilakukan di KPPS tidak bisa lagi dibuka di TPS. sama Pak, tadi agak rancu Pak, tadi kan 30.000 untuk satu kecamatan Dharma atau Kabupaten Kuningan tadi agak. Kabupaten Kuningan. Satu kabupaten. 30.899 Dari berapa TPS, Pak? dari seluruh TPS Yang melaporkan relawan atau masyarakat biasa, Pak? hari ini. Yang ke Bapak itu? Oh, yang melaporkan itu saksi kita, saksi di PPK. Selain itu ada temuan lainnya nggak, Pak? Temuan lain sampai hari ini kami belum mendapatkan temuan. Gitu. Ada buktinya nggak sih, Pak? Ada bukti membawa lapor ke Bawaslu hari ini, Pak? Kami lampirkan sampel yang di Dharma. Gitu. Nah, kami hari ini melaporkan ke Bawaslu agar Bawaslu melakukan investigasi atau penelusuran sesuai dengan kewenangannya untuk mengungkap, untuk membuka ke setiap KPPS ada berapa surat suara tidak sah, dan tidak sahnya itu karena apa? Nah, itu saya kira Bawaslu harus bergerak cepat. Jadi ada korelasi dengan KPU. Ada jangka waktu, Pak? Jadi menurut Anda sendiri bagaimana sosialisasi yang diterapkan oleh KPU? Sosialisasi tentang PKPU 17 2024 tentang penghitung memang KPU tidak terlalu serius dalam memberikan pelatihan-pelatihan terhadap KPPS. Jadi kelemahannya. Tapi dengan indikasi adanya surat suara yang rusak dan ini sistematis terjadi di seluruh TPS, kami mencurigai ini memang kerja sistematis yang dilakukan oleh oknum KPU. Pak, tenggat waktu yang diberikan untuk Bawaslu sampai investigasinya selesai? Sejak mereka melakukan pleno itu 3+2. Nah, artinya kalau hari ini pleno PPK sudah selesai semua,
Kami harap nanti di KPU kertas suara tidak sah ini bisa dibuka. Nanti kalau misalnya terbukti di sini ada upaya nggak dari tim kuasa hukum 02 untuk ke tingkat tinggi? Ini kembali ke KPU karena contoh seperti hari ini terbukti ada satu TPS yang kertas suaranya rusak karena bukan oleh Pak. Nah, oleh karenanya ketika itu terjadi juga di TPS-TPS lain, ini konsekuensinya adalah pemungutan suara ulang. Oh iya. Oke. Oleh karenanya, apabila Bawaslu menemukan ini terjadi di seluruh TPS, mau tidak mau di Kuningan ini harus dilakukan pemungutan suara ulang. Harus dilakukan Pak. 2 putaran berarti? Tidak 2 putaran, tapi pemilihannya diulang. Kenapa? Karena kecurangannya terjadi secara masif. Tapi apabila terjadi katakanlah hanya di 500 TPS, hanya di 700 TPS, tentunya hanya di TPS-TPS tersebutlah itu harus dilakukan pemungutan suara ulang. Ada potensi ke MK nggak sih Pak? Apabila KPU tidak kooperatif, tidak mau melakukan pemungutan suara ulang karena terbukti terjadi pelanggaran di KPPS, di tingkat KPPS, nah tentu kami akan menempuh upaya hukum di Mahkamah Konstitusi. Siap, makasih Pak. Ya, ya. Izin Pak dengan nama lengkap Pak. Indra Sudrajat. Indra Sudrajat.